Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bengkelnya Kisutres. Kali ini kita kedatangan motor Revofit ya. Kata yang punya ini satu penyebabnya oleng ya. Dibelokinnya berat. Coba kita cek ya. Kita cek bearing dulu, oke? Kita cek bearing. Bearing depan kita cek. Oke, bearing depan aman ya. Kita cek bearing belakang. Nah, aman. Bos porok di sini. Ini bos porok atau bos sasis ya. Gitu. Coba aman. Ternyata setelah kita analisa semua dari bearing, bos porok atau bos sasis, ternyata ada gejala di bagian komstir. Adanya di komstir. Sini Bang kameranya Bang. Adanya di komstir. Nah, di sini kita bisa coba ya. Kita beloknya. Nah, keras sekali. Ya, keras. Ya Bang ya, keras Bang ya. Nah, keras. Oke, nanti kita biar lebih detail kita bongkar dulu ya. Oke, setelah kita bongkar bodinya semua ya. Si kepala udah kita copotin. Kita tinggal buka bautnya. Baut si komstirnya. Ini juga ada bekas ketokan. Jadi ini tuh buat kencengin sementara gitu. Dan akhirnya mungkin dia udah kelamaan dikencengin gitu ya. Udah terlalu keras, udah kena si pelornya itu. Jadi kita ganti aja ya. Oke, kita bongkar bautnya. Setelah kita bongkar bautnya, kita turunin segini sepaket biar lebih enak ya. Oke, kita bongkar. Oke, setelah kita bongkar rodanya, di sini bakal lebih terasa. Nah, oke, terlihat ya. Dekatan kameranya Bang, deketin Bang. Nah, kenceng banget nah. Oke, kita lanjut buka aja ya. Ada di video tuh. Ada. Kayak untuk membuka mur komstir atau mur segitiga, kalau bisa jangan diketok ya. Karena nanti kayak gini sebabnya. Kalau bisa jangan diketok. Minimal kita pakai kunci ya. Oke ya, setelah kita buka si murnya sama si ringnya, kita buka ini ya. Bawahnya kita tahan biar tidak jatuh. Nah, lihat bisa dipegang dekat Pak. Nah ya, sudah terlihat si pelornya udah pada nggak ada. Nah ya, oke kita next. Oke, nah di sini kelihatan. Di sini ada yang masuk air. Nah, kelihatan nggak nih? Nih ini. Nah, air. Ada airnya Bang ya. Ada kemasukan air, nanti kalau lama-lama ini bisa jadi berkarat. Nah, si ininya pun dudukan si pelornya dia udah mulai dalam. Nah, jadi posisi kalau komstir kita kencengin, si setelannya dari baut tadi kita kencengin, dia bukannya enak tapi malah seret. Oke, nanti kita bongkar ya. Tapi mohon maaf sebelumnya,
karena saya belum mempunyai alat buat bongkar komstirnya, tapi insya Allah kita bongkar dengan aman dengan cara manual. Kita menggunakan bekas sok depan ya, bekas asok depan untuk ini, untuk ngetok silukan pelornya, karena kita belum punya alat khusus buat komstir. Tapi kita pakai pipa bekas sok depan, insya Allah aman. Yang penting kita ngetoknya tidak miring. Oke, kita praktekkan sekarang. Nah, posisi kita ngetok pertama itu, kalau enggak kita depan, kalau enggak belakang, nanti pindah ke depan. Misalnya kita sini ya, nanti pindah di sini. Jadi saya bergantian, sekali ke sini, sekali ke sini, biar dia tidak terjadi kemakan dudukannya. Oke. Nah, setelah sekali ketokan, dia pindah, beda posisi. Kita pindah ke sini. Nah, kami bisa sama, pindah ke sini sekali lagi. Oke. Kita cek apakah di sini ada yang kena dudukannya. Diperjelas Mas, diperjelas. Kita lap dulu ya, biar lebih jelas. Nah, insya Allah kita pakai asok depan aman. Tetapi kita harus bisa pakainya, jadi aman, nggak kemakan. Yang bawah juga sama. Dari bawah Mas, dari bawah, dari bawah. Nah, yang bawah juga sama. Sama kalau kita depan balik ke belakang, sama aja. Cai muncrat. Oke. Oke, setelah itu kita bersihkan ya. Si dudukan buat komstirnya kita bersihkan, semuanya kita lap, kita cuci pakai bensin atau kita lap, semuanya kita bersihkan. Setelah kita bersihkan kita pakai. Kalau untuk masalah barang itu selera masing-masing. Kalau di daerah saya mungkin yang ori itu agak sulit ya, agak susah buat nyarinya. Mungkin kita pakai CKD, CKD 1, CKD 2. Oke, nanti kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau bisa setiap bongkar itu kita bersihkan, agar hasil semuanya lebih enak. Jangan setelah dibongkar masih kotor kita langsung pasang. Saya tidak suka. Saya sukanya bersih, tapi bengkel saya kotor, bingung saya juga. Oke, setelah semuanya bersih, nanti kita pasang gimana penjelasannya, mana si komstir yang buat di bawah, yang buat di atasnya. Nanti kita bersihin lagi ya di segitiganya. Nanti kita bersihin. Oke, setelah dari batangan sudah terlepas, kita bukain dari segitiga. Kalau sepaket kita ganti semua ya. Jadi
sama tadi diketoknya, cuma kita nggak pakai sasapan, pakai ini. Sama bolak-balik kiri kanan, kanan kiri sama. Yang penting ketokan kita aman. Oke, jangan sampai melenceng. Oke, nanti kita bersihin semuanya ya. Nah, jangan lupa nanti sel ini kalau bisa kita pasang. Jangan sampai lupa ya. Oke, kita bersihin dulu. Oke, kita di sini memakai barang CKD ya, CKD 1 atau CKD 2 karena untuk barang ori di daerah saya agak sulit juga. Mungkin di salah satu tempat ada, cuman saya memakai barang ada di bengkel saya. Insya Allah untuk kekuatan, Insya Allah lumayan lah kuat. Yang penting kita rajin ngerawatnya, jangan sampai kena air hujan. Ya mungkin kan hujan itu nggak tahu ya datanya kapan. Udah, kita lanjut aja. Di sini ada 4 ring lah, anggap kita ring lah, anggap kita ring. Oh sorry, saya ngerokok, sorry. Anggap kita ini ring, ini pelornya. Di sini ada 4 ring ya. Bisa ada 4 ring. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Untuk nomor 1, penempatannya ada di A segitiga. Di mana letaknya? Di sini. Ingat, untuk nomor 1. Nah ini ya bentuknya. Oke, jelas. Yang ini penempatannya ada di A segitiga. Oke. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Ini lebar loh. Kelihatan kayak mangkok. Kayak mangkok. Ini penempatannya ada di batangan di bawah, di sini. Sorry. Ada di sini penempatannya. Oke, tadi kita udah bersihin ya. Kelihatan nggak? Oke, ini nomor 2, penempatannya di sini. Jelas kayak mangkok ya. Intinya kan di sini yang kayak mangkok itu ada 2. Yang gede adanya di bawah, yang kecil di atas. Nah, yang untuk nomor 3-nya ini kita taruh di atas di sini. Taruh di atas ya. Setelah ini terpasang ke sini, nanti kita pasang pelor di sini. Pelor satu persatu ya. Baru tutup pakai ini. Ini penutupnya. Oke, nanti kita praktekin cara pemasangannya gimana. Nanti kita lanjut. Oke, ini yang ini tadi ya, yang nomor 1. Nanti kita pasang ke sini. Nanti ya kita pasang yang di sini dulu. Yang nomor 2, yang kata saya kayak mangkok, ya kita pasang di sini. Saya juga mohon maaf atas sebesar-besarnya karena saya belum punya alat untuk pemasangannya. Saya pakai ketok. Tapi insya Allah aman, insya Allah aman. Gimana sih kinerja kitanya pasangnya, ngetoknya jangan asal. Kita ketok bagian mana? Kalau saya mengetok bagian sini, sini. Nanti kita perjelas ya bang ya. Saya mengetok bagian sini. Alasan saya kenapa mengetok bagian sini? Kalau di sini untuk dudukan pelor. Kalau kita ngetok di sini, otomatis si ketokannya itu pasti nyenggol ke sini. Nanti akan terjadinya baret. Kenapa saya di sini? Itu alasan saya. Makanya saya kalau masang ini nggak punya alatnya, saya diketok, saya ngetok sebelah sini. Ini nih. Bolak-balik, kiri kanan, kiri kanan. Kita main santai aja, yang penting pemasangan kita bagus lah, gitu kan. Oke, kita kasih pelumas dulu ya. Jangan sampai tidak pakai pelumas karena buat untuk memudahkan masuknya. Di sini saya pakai pelumas merek Rotary. Menurut saya Rotary lumayan lah. Enggak terlalu jelek, enggak terlalu bagus. Kalau bahasa sini sedang gitu kan. Oke, kita kasih dulu ya. Ini. Kalau bahasa kotanya setempet ini. Oke, kita kasih bagian yang di sini. Kita polis semuanya dengan merata ya. Kita kasih stempetnya dengan merata. Udah bagian sininya kita kasih sama. Op mas, dirinya cicing nggak? Ya. Setelah kita merata memasangkan pelumas ya bagian ring ya. Tadi saya sebut ini ring itu. Kita masukkan dulu. Kita ratakan. Nah kan di sini, aduh sorry jatuh.
Kita lap dulu ya guys ya. Oke, nah di sini kan dia nggak bisa langsung masuk, nggak kayak Yamaha. Kalau Yamaha dia masuk dulu baru ada jeda. Tapi kalau di Honda dia langsung masuk ini, langsung rapat. Kalau saya karena kan tidak punya alat, tadi saya sudah bilang ya, saya pakai palu dulu untuk meratakan dengan si batangannya, dengan si dudukannya. Jadi kita palu perlahan ya guys ya, jangan terlalu kencang. Oke, kita malunya itu diputar biar saling merata. Nah, mungkin yang semuanya bisa lihat ya. Nah, nggak ada yang namanya cedak. Nah, setelah merata begini, kita pakai alat ini, alat mekanik kampung. Nah, tadi yang saya bilang, kenapa saya nggak boleh ngetok dari sini? Alasan saya nanti bisa lecet ke dudukannya, kesininya nanti di dalamnya lecet. Kalau kita ketok di sini, insya Allah aman. Cuman jangan terlalu keras, nantinya bisa pecah. Itu ya. Oke, kita contohkan. Ini ya. Nah, setelah masuk sedikit, kita gantian. Jangan terus menerus di situ. Mungkin terlalu sulit ya melakukannya kalau nggak pakai alat itu. Sedikit sulit. Tapi kita perlahan saja. Jangan pakai emosi. Tuh hancur motor orang. Nah, ini kita udah masuk ya. Sorry tadi pas kita pemasangan nggak full gitu kan. Tapi nggak ada yang aneh-aneh kok. Nah, kita bisa buktikan. Di sini nggak ada yang pengok, cuma ada bekasnya aja, bekas cotokan. Tapi dia nggak apa namanya, nggak dalam, nggak ada yang dalam. Dia cuma lecet warna aja tuh. Oke, bisa lihat sendiri. Nah, di sini pun pemasangan jangan sampai kembali karena mungkin udah jelas di sini dudukan pelornya. Terus yang kedua, yang saya alasan tadi kenapa jangan ngetok di bagian sini. Nah, nanti dia bakal kena ini, ngetok ke sini, pasti dia kemakan ininya, gitu. Makanya kita ketok di sini secara perlahan. Di sini kita aman. Oke, sudah. Sesuai itu kita lap, nanti kita kasih pelumas lagi untuk pemasangan pelornya. Kita pasang yang atas. Oke, untuk pemasangan atas sama ya caranya. Semuanya kita kasih pelumas dulu agar licin. Orang kan sukanya licin-licin gitu. Oke, kita kasih pelumas semuanya. Kita pasang. Jangan kayak gini ya pasangnya ya. Gak etis banget ya. Masa pelor mau taruh di mana kalau di sini? Kita pasang kayak gini. Kayak mangkok aja intinya. Nah, sama di sini. Pemasangannya saya. Kita ketok perlahan pinggirnya biar merata dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Setelah merata, kita ketok lagi ininya. Dan ininya ya, ketok ini. Mungkin kalau yang atas lebih gampang karena dia titik mentok ke bawah itu cuma sedikit, mungkin berapa senti atau berapa mili gitu. Kalau dia nggak terlalu dalam. Oke, bisa kita buktikan. Kenapa saya bilang diketok pakai alat manual itu bisa aman, karena gimana sih kinerja yang pakainya. Nah, aman ya, nggak ada cedak lecet atau gimana. Oke, kita kasih stempet.
Kalau buat pasang pelor kasih tempat agak banyak, biar dia bisa menyimpan beberapa lama, biar enggak langsung kering. Buat pelumas pelor nanti saat motor dipakai. Kita kasih dengan merata ya. Oke, kita pasang yang di segitiga. Bang, tolong dong bang, pegangin bang. Sorry ya, tempatnya kotor. Ini aja nih nggak bagus. Ya, cabut dulu. Biasa kita kasih pelumas semuanya, mempermudah pemasangan. Nah, ini ringnya, yang tadi nomor 1 loh. Ya, bentuknya. Jangan pasang kayak gini. Jangan kayak gini pasangnya. Kita pasang ini. Oke, kita pasang ya guys ya. Aduh, lupa kan. Nah, jangan lupakan karet ini ya. Ini penting banget. Biar satu tidak masuk kotoran dari bawah kalau kita kena air hujan. Kalau di sini kan jalannya hancur, banyak air yang kotor, sehingga dia bisa kesini dulu, bisa kesaling ke sini. Karena kotor ke sini air tuh. Biar dia nggak masuk ada kalau ada silnya ini. Jangan lupa dipasang ya. Oke, di sini pun saya sama untuk pemasangan yang ring ke segitiga juga sama. Saya masih diketok karena saya nggak punya as yang lubangnya gede. Kalau teman-teman punya as lubangnya yang lebih gede, mending pakai as langsung masuk enak. Kalau saya masih pakai ini ya. Bisa ketok pinggirnya dulu sedikit biar agak masuk dikit. Tidak bela. Ya. Oke, di sini saya mengetok di bagian, tapi kalau ini bukan di dalam bagian dalam ya. Kali ini saya mengetok bagian luar. Karena saya takut lecet ke as segitiganya kalau kayak gini. Pasti dia kemakan kalau kayak gini. Makanya saya ketok di sini. Kalau nanya aman nggak? Insya Allah aman. Asal jangan kita ketok di sini, jangan di tengahnya. Nggak boleh. Karena ini udah licin. Tuh, buat dudukan pelor. Kita ketok di sini. Dan untuk sealnya ini kita ratain ya. Dan asal pasang. Kita nggak lupa pasang sealnya. Kita nggak lupa. Tapi pasangnya nggak sesuai. Nggak lurus sama ini. Percuma dong. Dia bisa ada kebocoran. Lebih baik kita presisikan lah dengan si ringnya. Oke, kita lakukan ya pengetokannya. Oke, kita di sini pengetokannya. Oke, sudah kita lap biar jelas, biar kelihatan ada cedaknya, ada bekasnya atau tidak bang. Coba silahkan difokusin, biar jelas. Teman-teman bisa lihat atau abang-abang atau suhu atau guru-guru, mungkin di sini saya masih pelajar sama, nah nggak ada ya, nggak ada yang lecet atau gimana. Oke, sementara itu kita kasih pelumas buat naro si pelor.
Kita kasih pelumas dengan merata. Ya. Oke, di sini kita pakai komstir yang pelor. Ya, kalau pelor kita pasang satu demi satu gitu kan sampai penuh gitu. Sekarang kan banyak komstir yang udah jadi, tinggal langsung masuk. Dia ada lapisan karet, ada yang atum, ada yang besi. Kalau di Aspira dia pakai lapisan besi. Kalau merek-merek lain ada yang pakai karet, ada yang pakai atum. Kalau saya seringnya pakai ini ya, yang langsung, yang bijian. Karena ya mungkin emang dalam pemasangan, dalam perakitan agak lama. Karena untuk perakitnya kan agak sulit satu-satu. Kalau yang langsung udah nyatu, enak tinggal masukin aja. Cuma kalau kita ngitung keawetan, mungkin saya memilih dari pelor. Karena kenapa? Dalam rangka pelor atau pelor bijian ini, dia langsung pelor ke pelor loh. Nggak ada yang namanya halangan. Kalau mungkin, bukan halangan lah, nggak ada si jedanya, langsung pelor ke pelor. Mungkin kalau komisinya sekarang kan ada yang namanya pakai atum, pelor, jadi dilingkari. Ada guys, saya punya contoh nih. Kayak gini ya, contohnya. Kayak gini. Jadi saya pakai yang lebih ini. Cuma kalau pengen simple yang ini, ada yang pakai ini nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi saya memilih ini gitu ya. Oke, kita rakit aja. Untuk perakitan satu demi satu, harus dengan sabar lah. Kalau lagi pusing hilang nanti pelornya. Oke, bisa bingung enggak. Oke ya. Aduh, jatuh, lihat gitu. Sama terakhir. Nah, kita pasang pelornya satu persatu sampai rata gini ya, sampai membundar. Itu kita kasih gemuk lagi atasnya perlahan, tapi kita tarik pelornya. Kalau bisa deh, kalau pasang komstir itu kita banyakin gemuk ya, biar daya tahannya lebih lama. Untuk pelumasnya biar lebih lama gitu. Oke, setelah merata seperti ini, kita sudah kasih pelumas atau gemuk atau stempet. Kita rakitkan di atas. Oke, untuk perakitannya sama kayak tadi, cuman ini kita udah dikasih gemuk ya, tinggal naruh aja satu persatu kayak tadi. Oke, setelah merata jangan lupa kita kasih pelumas lagi di atasnya. Kalau buat komstir jangan pakai pelumas yang cepat keras ya, karena dia itu butuh yang licin, butuh pelumas, bukan butuh kekerasan. Oke, tinggal kita rakit. 3. Oke, setelah si pelor kita rakit atau kita pasang ya, tinggal kita pasang kembali.
Untuk pemasangan tinggal masukin saja, gampang. Cuma hati-hati di atas karena kita pakai pelor bijian ya, terus pas lubang. Setelah itu kita pasang yang terakhir, yang tadi yang ini. Oke, masukin ke sini. Setelah itu oke, kita pasang ini ya. Oke, tinggal masukin aja kok. Oke, kita putar perlahan-lahan. Setelah kita pasang ini, di sini kita bisa atur apa ya namanya? Bisa atur enak atau enggaknya si putaran setangnya nanti. Nah, kita atur dulu di sini ya. Kalau menurut kita kekerasan, kita kenorin lagi nih ya. Kita kenorin lagi. Kalau terlalu lembek, kita kencengin lagi. Dan nanti kita coba di gini. Kalau dia terlalu kendor, dia bakal menimbulkan suara. Kalau kena dan hancur kecil atau kena polisi tidur, dia bakal ada suara tuk gitu. Nah, sekarang kita setel dulu ya. Di sini masih ada suara tuh. Tuk tuk ya. Berarti kita kencengin lagi nih ya. Kalau saya maaf ya, kuncinya yang saya hilang. Saya ketok dulu sementara. Kita kencengin sesuai kemauan. Oke. Di sini masih lancar ya. Nah, nggak ada yang namanya jeda, langsung. Kita cek lagi di sininya. Nah, dia masih ada jeda di sininya. Bukan si jeda keras, tapi jeda kendor. Untuk lagi. Oke, kita cobain lagi. Nah, masih lancar ya, masih enak. Kita coba lagi. Apa ini? Nah, di sini masih ada suara. Kalau memang masih ada suara, kita terus ketok. Kalau ada kuncinya, pakai kunci, kencangin. Kita tes, ini mirok. Masih kendor tuh kan. Nah, di sini sudah tidak ada suara cetak-cetuk ya. Udah enak. Nah, oke, dibelok ke kiri ke kanan lancar. Oke. Kalau tadi kan harus pakai tenaga gini, santai. Ini enggak. Oke. Sedikit lagi bang ya. Oke, setelah baut yang ke satu terpasang, jangan tinggalkan ring ini untuk penguncinya ya.
Oke, kita pasang. Setelah itu muter akhir. Ini udah hancur ya, udah bekas ketokan, tapi maaf ini bukan ketokan saya. Oke, setelah itu kita tinggal kita kencengin ya, sekencang mungkin kalau bisa, biar tidak cepat terubah gitu ya. Bang bisa tahan dulu bentar bang, sini saya kerja sendiri ya. Oke, kita kencengin. Nah, kalau dikencengin ini terlalu keras, dibelokin ya keras nih tuh, terlalu keras. Kita keluar dulu dikit, oke, keluar dikit dulu ya. Kenceng dulu. Kenceng dulu. Kalian dijeda tuh bang. Tiga. Oke, setelah baut ini terpasang, ring ini terpasang, baut yang gede pertama terpasang. Kalau terlalu keras ya, kalau terlalu keras beloknya, kita keluarin mur yang di atas sedikit aja, nggak terlalu banyak, minimal nggak sampai 1 putaran sih, nggak setengah putaran ya lah. Kita keluarin setengah putaran. Ini kita kalau ada kuncinya pakai kuncinya, kalau nggak ada kayak saya tadi diketok ininya, kita kendor dikit, biar dia agak kendor dikit, biar lebih enteng gitu kan. Oke, mungkin segitu. Yang lainnya kita tinggal rakit ke awalnya lagi, nanti kita tinggal pasang kepalanya, kita pasang rodanya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon bantu channel kami ya, Miftah Motor. Semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.